Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini klien yang pernah konseling sama saya setahun yang lalu, bukan? Iya, Bu, benar. Ibu masih ingat nama saya nggak? Oh, masih dong. Kalau nggak salah nama kamu Dea Femini ya? Dea Femini apa gitu? Iya, benar. Kuat juga ingatan Ibu ini. Oh, iya. Saya memang terbiasa nginget nama klien saya. Jadi, Alhamdulillah, apa kabar kamu? Alhamdulillah, Bu, sehat. Cuman lagi kayak gak enak aja perasaan Ibu. Oke, berarti karena itu ya datang ke saya. Iya, Bu, benar. Saya Jadi, kayak ada yang saya ceritakan sedikit. oke. Jadi, mungkin bisa diceritakan dari sekarang apa masalah yang sedang kamu alami? Saya bingung, Bu, mau mulai dari mananya nih. Oke, jadi sebelumnya yang pertama mungkin kamu bisa cerita dulu apa yang sekarang kamu rasakan. Saya tuh sekarang nih, akhir-akhir ini lah, Bu, setelah 2 minggu di rumah aja nih kan. Saya merasa kayak stres gitu, Bu, banyak pikiran. Saya juga ngerasa kalau saya ini jadi beban gitu, Bu. Mau beban di rumah, terus tuh di lingkungan masyarakat juga, saya tuh kayak sering nyinyir gitu, Bu. Kalau saya lewat gitu kan langsung dibilangnya, lihat tuh si Dea gini gini gini. Jadi kayak gitu, Bu. Jadi untuk saya tuh itu jadi kayak beban pikiran di kehidupan saya. Jadi saya tuh jadi malas, jadi stres, mau keluar rumah pun rasanya kayak di dalam rumah aja kayak gini, apalagi di luar rumah kayak jadi tersiksa gitu lah, Bu, jatuhnya. Karena omongan-omongan tetangga tadi itu juga gitu. Oke, Apalagi kan 2 minggu belakangan ini kan saya kena PHK kan, Bu. Jadi saya ngerasa setelah PHK ini ya pekerjaan itu kan memang utama lah bagi saya, Bu, karena dari situlah penghasilan saya gitu kan, untuk makan, untuk apa semuanya dari pekerjaan itu. Nah, setelah saya kena PHK jadi ekonomi saya itu turun drastis gitu, Bu. Jadi ya saya nggak tahu lagi mau ngapain, saya kayak berasa nggak berguna gitu, Bu. kalau saya boleh tahu nih, semenjak kamu kamu mengalami PHK ini, eh, respon keluarga sama kamu bagaimana ya? Kalau di keluarga semenjak saya nggak kerja gini kan, jadi kayak gimana ya, kurang dihargai gitu lah, Bu. Kan soalnya pas saya kerja itu kan saya ngasih ke mereka gitu, walaupun sedikit adalah saya ngasih, itu tuh kayak tetap dihargai gitu. Tapi sekarang ini semenjak saya nggak kerja ya dicuekin aja, kayak ya biasa aja, beda gitu, Bu. Saat saya kerja sama nggak kerja itu perlakuannya tuh beda gitu. Oke, berarti kalau kurang dihargai. Oke, jadi karena tadi kamu bilang keluarga juga kurang menghargai, yang ingin saya tanyakan nih, semenjak kamu di PHK beberapa minggu yang lalu, mungkin apa sih usaha atau effort yang udah kamu keluarkan untuk mungkinkah kamu mencari pekerjaan sampingan kah atau adakah usaha yang kamu lakukan seperti itu? Kalau kemarin kan sebelumnya tuh saya kerja di perusahaan gitu kan, Bu. Jadi saya di sini kayak nyoba juga udah mulai-mulai melamar gitu, tapi juga belum ada panggilan sama sekali gitu. Saya juga belajar-belajar buka all shop, tapi juga ya gitulah, Bu, penghasilannya juga masih kurang. Mungkin skill saya nggak di bidang kayak buka all shop gitu. Oke, jadi tadi kamu udah bilang udah coba beberapa usaha untuk melamar pekerjaan lain. Jadi yang saya tanyakan itu mungkin kalau di perusahaan kemarin itu kamu bekerja di bagian apa ya? Nah, pekerjaan saya sebelumnya itu saya menjabat sebagai sekretaris atasan, Bu. Uh, karena saya tuh kemarin memang ada sedikit kelalaian dan lagi pengurangan anggota pekerjaan juga kan, makanya saya kena PHK. Oke, jadi sebelum kita mencari solusi bersama-sama, mungkin ada baiknya bagi kamu saya berikan kesempatan untuk
mungkin mengeluarkan segala unek-unek kamu, keluh kesah kamu yang selama ini juga saya rasa karena tidak ada dukungan keluarga dan mungkin juga kamu tidak menemukan pendengar yang cukup baik untuk masalah kamu ini. Jadi saya persilakan dulu buat kamu mengungkapkan perasaan-perasaan kamu supaya mungkin nanti saya bisa nemuin titik terang dari permasalahan kamu ini. Saya silakan. Gini Bu, jadi selama ini kan, selama 2 minggu inilah saya kayak merasa semenjak PHK ini pokoknya saya tuh nggak dihargai, disudut-sudutkan, dikucilkan lah, mau di rumah, mau di lingkungan masyarakat. Saya tuh kayak jadi gimana ya? Kalau di lingkungan keluarga tuh jadi kayak saya beban gitu Bu, kayak beban keluarga. Jadi saya mau ngapa-ngapain pun jadi malas. Nah, apalagi kalau misalnya kayak mau pergi-pergi kan udah tabungan tuh dikit. Kalau misalnya mau pergi-pergi tuh kayak berasa ditanggung jadi nggak enak gitulah Bu, kan udah besar juga kan. Terus tuh kalau itu tadi yang saya bilang, kalau di lingkungan masyarakat saya keluar dikit dibilangnya diceritain gitu, ih udah besar tapi nyari pekerjaan aja nggak becus gitu. Itu saya kayak ada tekanan batin sendiri Bu gitu. Saya kadang-kadang juga kayak merasakan kalau dunia ini nggak adil ya gitu. Padahal aku udah usaha mati-matian, nyoba ke sana ke sini nyari kerja tapi nggak dapat-dapat juga gitu kan. Kayak saya tuh kadang berpikir nasib ini nggak berpihak ya sama saya gitu. Kenapa yang nggak bagus tuh selalu ke saya, tapi yang baik-baik tuh ke orang lain gitu. Kadang saya juga iri Bu sama teman-teman saya gitu. Kenapa teman-teman saya tuh kayak nggak ngalamin apa yang saya alamin gitu. Bahkan kehidupan mereka tuh kayak baik-baik aja gitu, nggak kayak yang saya alamin gitu. Itu aja sih Bu. Jadi saya tuh kayak sekarang jadi banyak beban pikiran gara-gara mikirin itu semua, kayak saya jadi stres, pengen rasanya tuh kayak nggak ada gunanya lagi Bu hidup tuh, kayak mau mengakhiri hidup aja gitu. Oke. Mungkin ini jadi guncangan yang cukup besar di kehidupan kamu karena mungkin ini juga baru pertama kali kamu alami, juga mungkin di karir kamu yang bisa dibilang mungkin menjadi sekretaris atasan itu sudah karir yang cukup bagus dan kamu tidak melakukan katakanlah melakukan kesalahan yang mungkin tidak kamu inginkan juga dan mendapatkan hal musibah yang semacam ini juga gitu. Jadi saya paham betul kenapa kamu merasakan hal itu karena juga ini pertama kalinya bagi kamu dan di puncak, bukan puncak sih, bisa dikatakan karir kamu yang bisa dikatakan bagus ini. Jadi setelah kamu tadi mengungkapkan apa saja yang kamu rasakan, saya sangat maklum ya setelah yang saya bilang tadi alasannya kenapa gitu. Cuma saya pribadi, karena saya sudah mendengar riwayat singkat dari pekerjaan kamu tadi, saya yakin kamu ini punya potensi. Apalagi kalau jabatan seorang sekretaris atasan itu pasti untuk mencapai ke situ juga bukan hal yang mudah gitu ya. Jadi kalaupun kamu misalnya nanti mendaftar di lain perusahaan pun, atau mungkin di jenis perusahaan yang masih berkaitan dengan sekretaris, berarti mencatat, mengorganisir waktu untuk atasan yang semacam itulah. Saya yakin kamu punya kesempatan untuk itu gitu. Karena saya rasa untuk menjadi sekretaris atasan itu nggak mudah, dan kalau kamu bisa coba cari di perusahaan yang sama atau mungkin perusahaan yang jauh lebih kecil dari perusahaan yang sebelumnya kamu tempati, saya yakin kamu bisa dapat pekerjaan yang kamu inginkan. Nggak apa-apa, nggak masalah kalau misalnya kamu harus ngulang dari awal, dari nol. Sebenarnya nggak dari nol juga sih gitu. Karena riwayat pekerjaan kamu kan juga nanti pasti diminta wawancara tentang pengalaman pekerjaan, dan saya rasa menjadi sekretaris itu bisa menjadi perhitungan bagi orang-orang HRD nantinya buat menerima kamu di perusahaan mereka gitu. Nah, jadi saya cuma ingin mengatakan secara kita mungkin aja lah lagi sekarang ya gitu, tentang perasaan-perasaan kamu tadi gitu. Sebenarnya sedih dan kamu merenungi apa yang kamu alami tadi itu sebenarnya nggak jadi masalah, asalkan tentang waktu yang kamu mengalami itu tuh nggak lama gitu loh. Maksudnya kalau dari pengalaman kamu, mohon maaf, saya pikir itu justru membawa pengaruh buruk bagi kamu gitu. Kenapa? Karena secara tidak langsung itu kayak bisa jadi merubah mindset kamu, merubah motivasi kamu untuk hidup gitu. Jadi tujuan awal kamu buat
hidup juga bisa bergeser karena adanya masalah kamu yang berlarut-larut ini. Jadi saran saya, coba deh kamu coba lagi. Saya rasa ini hanya masalah waktu aja untuk mencari pekerjaan yang lain yang berhubungan dengan sekretaris, karena saya rasa sekretaris atau pekerjaan sejenis itu banyak dibutuhkan di perusahaan-perusahaan. Jadi nanti setelah konseling ini saya juga akan bagi beberapa informasi tentang lowongan kerja. Saya selalu mengumpulkan informasi tentang lowongan kerja yang saya pikir ibaratnya juga lumayan layak lah untuk para pelamar kerja untuk mendaftar di sana gitu. Terlebih kamu tadi riwayat pekerjaan atau pengalaman kerjanya itu cukup bagus. Jadi saya juga mau mengatakan bahwa emosi kamu ini bagus kalau hanya ya sebentar aja gitu, nggak usah lama-lama. Karena berlarut-larut sementara kamu di jalan di tempat, nggak ada effort yang jauh lebih keras lagi untuk mencari pekerjaan. Saya bisa jadi juga kamu akan nge-stuck di sini aja gitu dengan perasaan kamu yang seperti itu gitu. Ya kita mikir jeleknya aja ya gitu. Kamu akan ya tetap dikucilkan sama keluarga karena kamu gak dapat pekerjaan. Karena saya pikir usaha kamu juga masih belum, tapi udah cukup, tapi masih belum lebih keras lah gitu. Dan perasaan kamu buat dikucilkan keluarga. Jadi ya dari kamunya sendiri gini. Untuk membuktikan kepada mereka aku nggak kayak gini gitu, aku nggak kayak gitu loh gitu, aku bisa jadiin kayak batu loncatan juga buat kamu memperbaiki diri, buat kamu juga belajar dari kesalahan yang tidak kamu inginkan ini. Karena nah jadi untuk sekarang sebelum mungkin nanti kita nggak tahu bagaimana kelanjutannya, saya akan kirimkan beberapa link yang saya ketahui kepada kamu untuk ya kamu pilih-pilih sekiranya yang mana kamu pertimbangkan yang sekiranya mana yang mungkin cocok di kamu, mungkin kayak masalah letak tempat kerja dengan tempat tinggal kamu, atau misalnya perusahaan itu bergerak di bidang apa, mungkin kamu juga bisa milih soal itu. Jadi saya sarankan untuk memilih tempat pekerjaan yang sekiranya kamu nyaman di situ, karena ini ada beberapa link perusahaan yang dia bergerak di bidang jasa yang berbeda-beda gitu. Jadi saya minta nanti kepada kamu untuk tidak tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan. Kita minimalisir, kita usahakan dengan memilih perusahaan yang kamu senangi, kamu rasa kamu wah passion aku di sini nih, kayak seperti itu. Baik. Jadi nanti kamu kan udah ada nih nomor saya, nanti kabarkan saja kepada saya tentang gimana atau mungkin ada kendala lain, kamu bisa datang ke praktek saya lagi untuk menanyakan hal yang jauh lebih jelas kalau misalnya memang ada problem lagi. Karena ini kalau saya rasa karena ini juga belum tahu titik terang atau solusi yang pastinya seperti apa, saya mungkin akan membuat konseling ini secara berlanjut. Jadi mungkin untuk sekarang kita ini konseling yang awal dulu. Nanti untuk selanjutnya kalau memang ada problem atau seperti apa, kamu bisa hubungi saya lagi atau datang ke sini. Baik Bu, terima kasih banyak atas masukan dan saran dari Ibu. Saya rasa betul sekali ya, nggak salah saya melangkah ke tempat Ibu karena di tempat Ibu inilah saya dapat memecahkan masalah saya dan saya mendapat masukan-masukan yang positif. Mungkin kalau saya bercerita dan memberi saran ke teman saya atau orang yang nggak ahli di bidang ini, mungkin saya bisa salah ngambil langkah ya Bu ya. Ya, soalnya ini berkaitan dengan emosi kamu juga. Jadi kamu tuh mengalami post power syndrome. Diagnosisnya karena PHK yang kamu alami ini, jadi kamu dengan mungkin pengalaman atau karakter kamu yang seperti ini kurang bisa menerima keadaan seperti itu. Jadinya reaksi dari perasaan stres tadi, kemudian rasa jadi beban di keluarga atau merasa dikucilkan, itu tuh timbul karena jadi tadi kamu mengalami post power syndrome. Sebenarnya ini memang biasa dialami oleh banyak karyawan yang mengalami PHK atau mungkin karyawan-karyawan yang
sudah memasuki masa pensiun, tapi berhubung kamu juga masih muda, jadi saya rasa juga banyak solusi untuk masalah ini. Dan saya ulangi sekali lagi, saya tahu karena kita juga sudah pernah melakukan konseling sebelumnya, kamu adalah orang yang mungkin saya nggak kenal dekat kamu, tapi dari gimana waktu itu kita bertemu, saya menjalin komunikasi, saya tahu kamu orang yang cukup, dengan hanya seperti itu saya tahu kamu orang yang cukup berkompeten dalam hal pekerjaan gitu. Karena ya dalam konseling juga bisa diketahui ya gitu dari tata bahasa seseorang yang menunjukkan salah satu indikator bahwa mereka adalah orang yang intelektual seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan kepada kamu untuk tidak pantang menyerah. Banyak lowongan kerja yang terbuka untuk orang yang berbakat seperti kamu. Jadi tidak masalah kalau kamu merasakan hal-hal yang kamu ungkapkan tadi, perasaan-perasaan yang negatif, hanya saja jadikan itu bahan cerminan gitu, atau untuk merenungi diri bahwa oh ya saya nggak bisa terus-terus seperti ini, seperti itu. Jadi mungkin untuk sekarang itu aja dulu ya. Nanti kalau memang ada problem lagi bisa hubungi saya. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.